Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Lufansyah Farezi, prodi PAI kelas 5C. Di sini saya akan mereview makalah yaitu pelaksanaan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi, yaitu tugas evaluasi pembelajaran PAI. Langsung saja saya akan mereviewnya, yaitu pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab disebut al-taqdir atau al-qimah. Dengan demikian, secara harfiah evaluasi pendidikan al-taqdir atau al-tarbawi dapat diartikan sebagai pilihan penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dalam bahasa Indonesia, yang disebut evaluasi, berarti penilaian. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkannya. Juga pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Nah, salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga umpan balik ini dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kelihatan belajarnya itu menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Jadi di sini nih ada yang menyimpulkan agar umpan balik dapat bermanfaat untuk memotivasi peserta didik. Jadi itu difokuskan pada satu, kualitas pekerjaan peserta didik dan bukan membandingkannya dengan hasil pekerjaan peserta didik yang lain. Dua, cara-cara yang spesifik sehingga pekerjaan peserta dapat ditingkatkan. Tiga, juga peningkatannya pekerjaan peserta didik yang harus dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Juga langsung saja ke manfaat hasil evaluasi. Jadi dalam praktiknya masih banyak guru yang tidak tahu atau kurang memahami pemanfaatan evaluasi, sehingga evaluasi formatif atau sumatif misalnya banyak dimanfaatkan hanya untuk menentukan kenaikan kelas dan mengisi buku raport. Meskipun demikian juga, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dengan berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu satu, bagi peserta didik hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk contohnya itu membangkitkan minat motivasi belajar. Nah, membentuk sikap yang positif terhadap pelajaran atau belajar dan pembelajaran. Dua, bagi guru hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk promosi peserta didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Tiga, bagi orang tua hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemajuan peserta didik dan membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah. Empat, bagi administrator sekolah hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menentukan penempatan peserta didik. Refleksi pelaksanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyusunan laporan. Semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan.
Keberhasilan pembelajaran. Jadi keberhasilan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor guru dapat melaksanakan pembelajaran untuk itu. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus berpijak pada prinsip-prinsip. Contohnya itu ya seperti perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan dan tantangan, balikan dan penguatan. Langsung saja ke F, perbedaan individual. Jadi setiap peserta didik memiliki perbedaan dengan satu sama lainnya. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini dapat berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi yang G ya, evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Jadi, setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Nah, salah satunya yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Langsung saja ke faktor-faktor. Faktor-faktornya ya, penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Juga ada I, pengoptimalan proses dalam hasil belajar. Nah, untuk mengoptimalkan proses ini dan hasil belajar ini, hendaknya kita bijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung. J, pembelajaran remedial. Nah, jadi salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran adalah materi. Nah, banyaknya hasil penelitian menunjukkan lemahnya penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Padahal dalam silabus materi pembelajaran sudah diatur sedemikian rupa, baik ruang lingkup, urutan materi, dan maupun penempatan materinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu ya, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria yang merupakan kegiatan berkesinambungan. Evaluasi juga sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan tidak hanya pada saat tengah semester, atau akhir tahun, tapi harus dilaksanakan secara terus-menerus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.